Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik ya. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Tami hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Dan subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Materi yang pertama tentang menentukan informasi penting dari teks eksplanasi. Tahukah kalian apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya. Tujuan dari teks eksplanasi adalah memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terbentuknya fenomena yang sedang terjadi. Berikut ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Kemudian, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Selanjutnya, fakta tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Contohnya tentang gejala alam, terjadinya pelangi, dan lain-lain. Teks eksplanasi ilmiah berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi ilmiah terdiri dari pernyataan umum atau pembukaan, kemudian deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Selanjutnya, informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dapat ditemukan dengan membaca cermat atau dengan menjawab pertanyaan yang mengandung kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, menganalisis kalimat efektif dan kalimat tidak efektif dalam teks. Menganalisis adalah kegiatan mengkaji sebuah teks yang berguna untuk meneliti struktur dan bahasa teks tersebut secara mendalam. Informasi penting ditulis dalam bentuk kalimat efektif. Masih ingat ya anak-anak, kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, serta tanda baca yang lengkap. Berikut contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Contoh kalimat tidak efektif yang pertama, para siswa dan siswi dimohon untuk segera masuk ke dalam kelas. Kalimat efektifnya adalah para siswa dimohon untuk segera masuk ke dalam kelas. Yang kedua, agar supaya pintar kita harus rajin belajar. Kalimat efektifnya menjadi agar pintar kita harus rajin belajar, atau supaya pintar kita harus rajin belajar. Jadi memilih salah satu ya anak-anak ya. Untuk yang contoh pertama yang dipilih para siswa karena itu sudah mewakili salah satu saja. Dan untuk kalimat kedua dipilih salah satu, agar atau supaya gitu ya. Jadi tidak berlebihan kata-katanya. Tadi kita sudah tahu contoh kalimat yang efektif dan kalimat tidak efektif. Sekarang untuk mengetahui apakah itu kalimat efektif atau tidak, kita harus mengetahui ciri-ciri kalimat efektif.
Berikut ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kalimatnya lugas, yaitu kalimatnya tidak menuliskan kata yang tidak perlu atau berbelit-belit. Kalimatnya yang disampaikan sederhana dengan menggunakan kata baku. Contohnya, para tamu-tamu duduk di kursi. Itu contoh kalimat yang tidak efektif ya. Sedangkan untuk kalimat efektifnya, pilih salah satu ya anak-anak, karena para itu sudah mengartikan jamak atau banyak, dan tamu-tamu itu juga sudah mengartikan banyak atau jamak. Jadi bisa dipilih salah satu kalimat efektifnya, para tamu duduk di kursi atau tamu-tamu duduk di kursi. Seperti itu ya anak-anak ya. Ciri yang kedua adalah ketepatan kalimat, yaitu terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Kalimatnya tidak ambigu, artinya tidak memiliki makna yang rancu. Contohnya adalah kalimat tidak efektif, lampu kakek yang antik itu dijual dengan harga yang murah. Sehingga menjadi kalimat efektifnya, lampu antik milik kakek itu dijual dengan harga yang murah. Ya, jadi lampu antik milik kakek ya, bukan lampu kakek yang antik itu. Ya, diperhatikan lagi contohnya. Kemudian untuk ciri yang ketiga adalah kalimatnya hemat. Artinya kalimat tidak memuat kata yang memiliki kesamaan arti. Contohnya yang kalimat tidak efektif, pemberian hadiah dapat diberikan berupa piala dan sertifikat penghargaan. Sehingga kalimat efektifnya menjadi pemberian hadiah dapat berupa piala dan sertifikat penghargaan ya. Jadi dipilih salah satu ya, dapat berupa piala, tidak dapat diberikan berupa. Jadi dipilih salah satu saja. Begitu anak-anak ya. Baiklah anak-anak, itu tadi yang sudah disampaikan Bu Guru tentang teks eksplanasi dan kalimat efektif. Sudah bisa semua ya. Silahkan nanti dibaca lagi materinya dan bisa digarisbawahi LKS-nya jika ada yang sama dengan penjelasan Bu Guru. Cukup sekian dari Bu Guru. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.